Ownernya ini membutuhkan satu tempat kerja yang nggak terlalu formal gitu ya. Ceritain dong Mas, secara singkat sebenarnya The Sponge Office itu dilahirkan atas mimpi apa? Halo semuanya, senang sekali kita semua bisa menyapa kalian semua di program kesayangan kita Property Masterpiece bersama saya Mila Aswan. Hai, saya Imam Priyono. Hari ini kita akan bahas sebuah properti, sebuah karya arsitek yang luar biasa. Kita akan bahas namanya The Sponge Office. Oke, langsung aja bersama kita ada Mas Riri, desainernya atau arsiteknya. Mas Riri, apa kabar? Baik. Mas Riri, sekarang kita akan bicara soal The Sponge Office. Ya. Kita udah lihat, pemirsa belum lihat, tetapi kita tahan dulu juga ngelihat aslinya. Kita akan bicara konsepnya, idenya, mimpinya, dan seterusnya. Oke. Ceritain dong Mas, secara singkat sebenarnya The Sponge Office itu dilahirkan atas mimpi apa sebenarnya? Oke. Mungkin basicnya adalah kalau misalnya satu project arsitektur gitu ya, karena kan mereka menginginkan fungsi dari bangunan tertentu gitu kan. Nah, kenapa kita waktu itu awalnya akhirnya mendesain kemudian ini terbangun itu karena si ownernya ini membutuhkan satu tempat kerja yang nggak terlalu formal gitu ya. Karena aktivitas kerja juga ada sisi kreatifnya, ada sisi yang lebih kekeluargaannya gitu kan. Nah, akhirnya cari-cari tempat, ketemulah di lokasi ini gitu. Nah, waktu itu tujuannya sih pengen bikin tempat yang santai aja, bisa buat mereka beraktivitas gitu. Idenya jadi harus kantor, tapi santai. nyaman, Iya. santai, kekeluargaan. Makanya di kantor ini didesain segala macam ruangan yang bisa membuat hal itu terwujud ya. Iya. Jadi karena si owner juga macem-macem ya ininya kegiatannya dan bisnisnya juga, jadi kita juga kasih sesuatu tuh yang nggak terlalu firm gitu seperti kantor pada umumnya. Jadi tuh kita bikin ruang-ruang itu sangat fleksibel, terus juga informal, terus juga kita mikir someday ini bisa beradaptasi atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan aktivitasnya mereka gitu. Oke. Nah, Mas Riri pas datang ke lokasi kan pasti tahu lokasi itu sekitarnya tuh perumahan kah atau memang sudah perkantoran. Sedangkan di The Sponge Office ini lokasi sekitarnya perumahan gitu ya Mas ya. Bagaimana mengadaptasi itu semua Mas? Tadi dari ownernya pengennya yang kantor tapi santai, tapi juga pengen beradaptasi dengan sekitarnya. Iya, nah itu sih sebenarnya kata kuncinya tuh, beradaptasi. Kata kuncinya. Karena sebetulnya lokasinya tuh kan bukan benar-benar di proper area yang office semua, tapi kalau misalnya bisa dilihat ini sebetulnya di sekelilingnya udah nggak ada tempat tinggal. Gitu, udah ada restoran di sebelah, ada di depan pasar. ada pasar di sana, ada masjid, di sebelah juga ada kantor, dan sekelilingnya sebenarnya konsepnya kayak konsep small office lah gitu ya di sekitarnya. Mas, salah satu yang saya dengar konsepnya juga sebenarnya ada nuansa modern, baik dari interior dan seterusnya. Ceritain soal itu, Mas. Ya, kalau modern itu menurut saya it's a must sih dalam dalam desain ya sekarang. Cuma mungkin lebih tepatnya kontemporer kalau buat saya, karena definisi kontemporer itu kan kita melihat kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang gitu kan. Karena bangunan itu kan dibuat karena untuk kebutuhan saat ini dan future ya gitu. Jadi sehingga kita harus berpikir, jadi permasalahan sekarang itu apa sih, terus ketersediaan material kita sekarang apa sih, budaya sekarang itu kayak gimana sih kebutuhannya, dan perkembangan zaman ke depan tuh kayak gimana gitu. Nah itu yang kita ikuti dalam mendesain arsitektur, jadi pemilihan material yang tepat, yang emang sesuai budget saat ini dan emang tersedia saat ini, terus juga kita tidak merusak lingkungan saat ini juga dan yang masa akan datang. Ya, keputusan-keputusan desain kita itu harus mengacu ke situ. Nah, makanya garis-garis desain itu akhirnya terimplementasi seolah-olah secara visual terlihat looks-nya tuh akhirnya mewakili modernity kan gitu. Padahal di balik itu ceritanya kayak gitu tuh biasa kita arsitek. Dan kalau kita melihat walaupun ini berbeda-beda konsepnya dari lantai ke lantai, bahkan dari ruangan ke ruangan, tapi kayaknya sih Mas Riri gitu berhasil ya mengharmonisasi ini ya. Alhamdulillah.
Jadi kalau dirasa berhasil. Walaupun setiap lantai punya tema sendiri-sendiri, tapi kayak tetap satu di sponge office gitu. Masih sama gitu Mas Riri, keren Mas Riri. Semuanya dapet sih, penghijauan juga kayak Mas Riri juga memperhatikan banget begitu ya, walaupun di bangunan luasnya ini sekitar berapa ya Mas Riri konsepnya? Luas tanah berapa ya Mas Riri? Itu yang saya sering lupa sih. Wah, Mungkin nanti bisa agak nanti ditambahkan. Nanti iya, berarti Mas Riri memaksimalkan itu juga, tapi tanpa tidak melupakan si penghijau ini ya, pohon-pohon Iya, yang harus lah. Itu juga karena potensi yang tadi tropicality itu kan, unsur landscape itu harus terus kerasa gitu di setiap ruang dan setiap suasana. Keren sih. Oke. Ini percakapan yang menarik, Mas Riri. Saya tahu banyak hal sebenarnya masih bisa dieksplor, tetapi mudah-mudahan apa yang kita gali tadi dari Mas Riri bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan di rumah. Sang arsitek Sponge Office, Mas Riri Yakub. Oke, kita akan langsung melihat ruangan ke ruangan, lantai ke lantai. Jadi, don't miss it. Selamat datang kembali di Property Masterpiece bersama saya Mila Aswan. Ya, saya Imam Priyono. Sekarang kita benar-benar ada di Sponge Office. Kita akan lihat banyak sekali ruangan dan ide inspirasi yang bisa Anda nikmati. Sesuai janji kita di episode sebelumnya, kalau kita akan mereview setiap titik yang ada di Sponge Office langsung sama arsiteknya. Tetap, Mas Riri. Mas Riri, thank you. Sekarang waktunya kita review buat teman-teman yang nonton di rumah. Langsung dari depan. Nih konsepnya apa sih Mas? Nih ada kayu-kayu, di atas ada apa namanya? Rotan sintetik. Rotan sintetik. Ceritain Mas. Nih apa Mas? Ya itu yang mendominasi si fasad rumah ini kan sebenarnya si rotan sintetik ini kan ya. Terus memang sengaja dibuat dengan modul gitu. Terus supaya dia kesannya nanti kalau udah disusun modulnya tuh jadi kayak pori-pori gitu. Itulah kenapa makanya namanya Sponge Office. Kantor. Ini first impression nggak kayak kantor sih Mas Riri. Bener, konsepnya berarti ini terrealisasi semua nih kayaknya. Karena pas pertama kali sejujurnya pas saya lihat juga Imam, kalau ini kayak, ini bukan kantor sih. Kayak nyaman ya. Iya, kayak ruang tamu yang nyaman gitu Mas. Iya. Ada suasana rumah juga, ada suasana yang nyaman. Kenapa pertama pengunjung disuguhi ini Mas, ruang ini? Apa alasannya? Iya, gitu, karena kan ini sebagai ruang transisi ketika kita masuk dan jadi kayak satu mewakili identitas si kantor ini kan di awal kan. Nah makanya di sini pengen dibikin sangat informal lah gitu kan. Jadi kayak ruang tamu yang nggak terlalu permainan materialnya nggak terlalu kesannya kayak kantor. Kayak kaku banget kantor gitu ya Mas Iya, Riri jadi ya. penggunaan furniture dan lain-lain tuh pengennya ngikutin semuanya tuh biar kerasanya tuh udah kayak relax kayak di satu lounge gitu lah. Mas Riri ini kan 4 lantai begitu kan? Iya. Nah ini berarti lantai ke... Ini lantai pertama. Ini lantai pertama ya, isinya semua berarti kayak untuk itu ya Mas ya, tempat ruang tamu aja berarti ya? Iya, jadi kayak lounge di sini, terus di belakangnya ada ruang meeting juga yang sebetulnya nggak kelihatan kayak ruang meeting gitu kan. Coba kita langsung lihat aja ruang meetingnya nih. Ini semua full kaca juga nih, wow. Ini kayak, keren banget sih. Jadi benar yang Mas Riri bilang, nggak ada yang ditutup-tutupi. Oh ini juga kayu. Dan transparan seperti yang Mila bilang tuh juga mempengaruhi psikologi kita. Ruangan ini terasa luas ya Mas ya? Iya. Salah satunya sebenarnya kan orang suka merasa kalau pengen luas tuh harus tinggi kan. Iya. Padahal sih kalau menurut saya kalau misalnya mau kerasa luas justru horizontalnya secara visual yang harus kita buka selebar-lebarnya. Nah, gitu. Itu salah satu tips juga berarti ya. Iya, jadi tanpa banyak penghalang kisi-kisi ini kan dengan kaca polos semua itu kerasanya kayak seolah-olah kita kayak ruangan ini gede banget ya. Padahal ruangannya kan terbatas sampai kaca aja gitu. Oke. Kita di basement nih sekarang. Nggak rasa basement. Nggak rasa basement. Karena sebenarnya Mas Riri bilang kalau misal basement itu tadinya bukan tempat gym ya Mas ya? Bukan. Awalnya tempat parkir motor khusus gitu. Disulap jadi tempat gym. Enak banget ya. Ada TV LED, ada fasilitas gym buat pukul-pukul ya kalau kerjaan lagi banyak gitu bisa. Kerjaan lagi banyak atau nggak dapet pitching. Mas Riri, ini sebenarnya kayak buat nyimpan sesuatu kan, ini juga apa namanya? Ini tapi dikemas gitu rapinya, sampai akhirnya jadi bisa bagus gitu loh Mas ya. Iya. Jadi kan
seperti halnya basement itu kan sebenarnya fasilitas buat parkir sama biasanya kita buat ngumpetin utilitas dari bangunan kan. Jadi ada genset, ada meteran listrik dan lain-lain gitu kan yang memang awalnya udah ada di sini, nggak bisa kita pindah-pindah. Akhirnya supaya itu nggak kelihatan dan suasana gymnya itu lebih kerasa, ya udah kita akalin pakai panel-panel perforated supaya kesannya tuh nggak ketahuan padahal itu bukan bagian daripada gym gitu. Iya, rapi. Oke, ini ruangan yang sama sekali berbeda dengan lantai sebelumnya. Wow. Lebih apa ya? Yang Mas Riri tadi di episode sebelumnya bilang ya bahwa namanya orang kerja butuh fokus ya. Iya. Makanya dijual seperti ini Mas Riri. Iya, sebenarnya di sini karena emang utamanya dari bangunan ini ya sebagai tempat kerja gitu, jadi emang ditambahkan banyak meja, terus juga apa ya, touch dari interiornya juga nggak terlalu banyak karena kan lebih mengutamakan orang berfokus tadi kan, makanya di sini juga banyak yang kita biarkan terbuka aja kayak ducting ini tak expose. Dan saya sebenarnya kesini cuma mau menunjukkan aja nih ke teman-teman. Lagi-lagi kan elemennya tetap konsisten ya, tetap ditaruh ada elemen kayu, ada elemen besi, ada tile, tetap ada penghijauan kayak Mila bilang selalu ada kan? Selalu ada, biar pas gitu, lengkap. Mas Riri, kalau ini saya tertarik kenapa dia warnanya kayak beda-beda gitu Mas, kenapa nggak seragam? Ini finishnya natural kayunya, makanya looksnya warnanya beda-beda. Itu benar-benar warna aslinya si masing-masing kayu tadi. Gitu. Ini tadi saya bilang kalau kita naik ini kan kita punya view kaca tinggi banget kan. Nah, supaya privasi kita tetap terjaga dari luar, jadi orang luar tuh nggak akan lihat ke dalam, tapi kalau kita masih bisa tuh ngintip-ngintip keluar, kita masih bisa merasakan visual keluar kan, meskipun ada si rotan sinetik itu sebagai second skin-nya ruangan ini. Iya ya, disembunyikan dari luar ya, dengan cara yang cerdik. Ada surprise apalagi ini di setiap lantai. Nah, saya nggak di sini ruangannya terang. Iya. Padahal ini di pojok ya. Iya. Nah, saya masukin cahaya dari skylight di atas. Dan ini terang banget Mas, jadi nyaman gitu untuk melihat anak tangga. Iya, dan ya jadi hemat listrik juga pas siang-siang. Tapi kalau misalnya punya kantor kayak gini, lebih banyak foto-fotonya sih Mas Riri. Karena setiap sudut tuh kayak estetik gitu. Nah, kalau ini ruang direksi. Jadi konsepnya memang di lantai ini semua bentuknya ruangan-ruangan. Tapi lagi-lagi saya pengen ruangan-ruangannya itu semuanya nggak formal. Jadi jangan ditutup-tutupin. Jadi semuanya kaca. Tapi ketika dia mau tutup atau dia butuh privasi ya kita kasih. Iya, kita kasih blinds gitu. Nah, di lantai ini sebenarnya saya pengen si bangunan ini juga connect to nature lagi, connect ke ruang luar. Jadi di depan tuh ada balkon, Mas. Nah, jadi kalau penat, rapat tinggal keluar, cari udara segar, balik lagi ke sini. Keren. Kita di lantai 4, ruang senggang, ruang inspirasi. Coba, seberapa menginspirasi? Kita lihat ya. Wow. Ini kayaknya bisa berjam-jam sih kalau punya ruang senggang kayak gini ya. Ini statement banget sih kursinya Mas, sama atapnya. Iya, karena ini kita berada di lantai etik sebenarnya. Ini bonus floor lah bisa dibilang gitu kan, untuk memanfaatkan atap juga ya supaya ini tetap optimal kepake gitu sebagai ruang. Sebenarnya ini ruang yang lebih informal lagi sih dibanding yang lain gitu, karena ini orang-orang yang tertentu aja yang menggunakan, karena di sini sifatnya kayak ada library buat ruang diskusi, ya ruang inspirasi juga. Inspirasi gitu Mas. Ini ya library-nya ya Mas ya? Iya. Kayak dimaksimalin semua titik nggak sih? Nah disisain sama Mas Riri ya? Disisain sama Mas Riri, bener Mas. Ini kenapa semuanya tone-nya tuh harus dari kayu gitu Mas, materialnya? Iya, lagi-lagi di sini pengen suasana yang beda lagi kan. Emang jadi sebenarnya saya pengen di sini tuh lebih monolitik gitu loh, material dinding sama lantai sama atap itu pengennya nyatu gitu. Supaya ini lebih kerasa jadi satu kesatuan yang
lebih kuat aja gitu, nggak beda-beda gitu kan. Nah sebenarnya pas ini ruangan jadi, ini kan salah satu kreasi yang dari Mas Riri ingin implementasikan ke Sponge Office. Yeah. Apa tanggapan dari owner Mas? Mereka agak takjub juga sih, ternyata masih bisa jadi satu ruangan lagi di sini gitu. Ada bonus dari iya, bonus karena sebenarnya tadinya saya pengen cuman kasih roof garden aja, ruang terbuka, tapi saya rasa sayang juga ya kalau misalnya cuma ruang terbuka aja kan, karena kan ini kan kalau sebisa mungkin kan bisa dipakai buat segala aktivitas gitu ya, termasuk aktivitas yang produktif gitu kan, butuh ruang dalam juga, tapi tetap setengah-setengah, kita bisa keluar ngerasain ruang luar. Dan keinginan tadi soal ruang luarnya tetap dipenuhi ya. Jadi memang bonusnya dikasih, ruang luarnya tetap ada. Harus ada. Gitu. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ruang luarnya menghadap ke belakang. Jadi view yang berbeda lagi dari yang balkon yang ada di bawah. Jadi memang optimal banget ya Mas Riri ya. Jadi apa ya, setiap sudut itu akan punya experience yang berbeda. Iya. Beda ya itu salah satu jalan keluar karena namanya pegawai kantor pasti kan ada rasa jenuh gitu ya Mas ya. Jadi kayak bisa main ke setiap lantai karena akan menemukan inspirasi beda lagi. Iya. Mas. Dan ini tadi sumber cahaya yang di tangga itu yang di pojok itu dari situ Mas ya. Dan ini konsistensi seperti ini juga ada di sini ya Mas Riri ya, saya lihat. Ini tentu. Jadi saya lihat ini dari atas ini terus sampai lantai paling bawah ya Mas ya? Ini cahaya sinar matahari? Iya. Dan ini sampai lantai paling bawah Mil. Iya. Sobekan-sobekan ini meskipun kecil, kalau kita buat di atas itu akan sangat optimal dibanding bukaan di samping atau di dinding gitu. Dan teman-teman itu tadi The Sponge Office di Properti Masterpiece. Buat saya pribadi yang mewah tidak hanya propertinya, tapi idenya mewah. Ya, banyak ide-ide orisinil yang saya rasa akan membuat kita terinspirasi. Jadi kita terima kasih untuk pemilik dari properti ini, terima kasih untuk Mas Riri sudah kasih kesempatan. Terima kasih. Banyak cerita, mudah-mudahan Mas Riri berkenan ajak kita ke tempat yang lain karena Mas Riri ini karyanya keren-keren. Dan proyeknya masih banyak ya. Iya, jadi thank you Mas, sukses terus buat Mas Riri dan tim di Atelier Riri gitu ya. Oke, ini akhir dari Properti Masterpiece di Sponge Office. Saya Bang Beo. Dan saya Nila Aslan. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Properti yang mana? Saksikan terus Properti Masterpiece. Dah.